Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali berjumpa lagi di program Ayo Sehat, tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Untuk terus mengetahui informasi kesehatan, pemirsa di rumah bisa langsung follow Instagram Ayo Sehat di @ayosehat_kompas.tv dan juga di kanal YouTube Ayo Sehat Kompas TV. Pemirsa, hari ini perlu kami ingatkan kembali lagi untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan semoga pandemi COVID-19 ini bisa kita lewati bersama-sama. Pemirsa, hari ini kita akan membahas mengenai pubertas. Penasaran seperti apa? Mari kita mulai Ayo Sehat bersama saya, Elgin Fridianto. Pemirsa, Ayo Sehat kali ini akan membahas masalah pubertas pada anak, masa perubahan atau transisi dari masa anak-anak menuju dewasa dengan beragam perubahan, mulai dari fisik, kondisi psikis, hingga pematangan fungsi organ reproduksi. Faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam menghadapi masa pubertas pada anak ini? Namun, sebelum membahas lebih lanjut, mari kita simak informasi berikut ini. Masa tumbuh kembang anak menjadi faktor penting yang wajib diperhatikan para orang tua. Tak hanya pada usia bayi saja, tahapan tumbuh kembang anak tetap harus diperhatikan, bahkan ketika ia beranjak remaja, termasuk di dalamnya pemantauan masa pubertas pada anak. Masa pubertas merupakan masa transisi atau perubahan dari masa anak-anak menuju remaja. Pada masa ini, anak-anak mulai merasakan perubahan pada fisik mereka. Di masa pubertas ini, organ-organ reproduksi anak-anak mulai berfungsi layaknya orang dewasa. Meski bervariasi, sebagian besar anak perempuan mengawali pubertas pada usia 8 hingga 13 tahun. Sementara untuk laki-laki, masa pubertas diawali sejak usia 9 tahun hingga 14 tahun. Perubahan fisik pada anak perempuan saat masa pubertas biasanya muncul 2 tahun sebelum datang menstruasi pertama. Perubahan fisik ini meliputi membesarnya payudara, munculnya rambut tambahan pada ketiak dan alat kelamin, muncul jerawat pada wajah, pertumbuhan badan yang pesat, terutama pada tinggi badan, pinggul yang membesar, hingga akhirnya menstruasi pertama yang menandakan datangnya masa reproduksi. Sementara pada laki-laki, perubahan fisik sangat terlihat pada masa ini yang meliputi perubahan pada lengan, kaki, bahu yang melebar, dan pembentukan otot. Pada masa ini juga mulai tumbuh rambut di area wajah dan ketiak, penis dan testis yang membesar dan diikuti tumbuhnya rambut pada kemaluan. Pada tahap akhir pubertas, anak laki-laki akan mengalami mimpi basah dan juga perubahan suara. Namun beberapa anak-anak mengalami masa pubertas yang lebih cepat atau pubertas dini. Pubertas dini ini dapat berdampak buruk pada kondisi anak. Selain perubahan hormon, penyebab pubertas dini juga bisa disebabkan oleh adanya gangguan kesehatan pada tubuh sang anak, kecukupan gizi dan nutrisi yang tidak memadai, terpapar bahan kimia, dan juga riwayat genetik dari keluarga. Lantas, bagaimana langkah yang tepat untuk mengamati masa pubertas pada anak-anak? Mari cari tahu jawabannya di Ayo Sehat. Pemirsa, untuk membahas masalah pubertas pada anak telah hadir bersama saya di studio dokter spesialis anak konsultan endokrinologi Dr. Andi Nanis Sakarina Marzuki. Selamat pagi dokter. Pagi. Bagaimana kabarnya dok? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Nah, pemirsa perlu menjadi informasi bahwa Dr. Andi dan juga seluruh kru yang bertugas pada pagi hari ini sudah menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan juga sudah melalui tes COVID-19. Dokter, kita masih bicara pada tema yaitu pubertas. Dan sebenarnya bagaimana sih tanda awal pubertas bagi anak, baik itu perempuan maupun laki-laki? Ya. Jadi tanda awal pubertas tanda laki itu dimulai dari kalau anak perempuan itu tumbuhnya payudara. Oke. Nah, kemudian akan diikuti oleh pacu tumbuh. Kalau anak lelaki munculnya adalah buah pelirnya yang mulai membesar. Jadi mungkin agak susah ya melihatnya. Betul. Ya. Jadi mungkin akan kita lihat itu adalah berupa kumis, tumbuh jenggot, perubahan suara, dan juga body building yang kelihatan lebih maskulin. Nah, sebetulnya itu untuk anak laki-laki munculnya sudah 6 bulan sebelumnya mungkin sudah muncul buah pelirnya yang kelihatan membesar. Itu memang harus diperiksa ya. Jadi nggak bisa mungkin anaknya sendiri yang juga merasa ya ada perubahan di genitalianya. Tapi untuk mungkin yang beredar di masyarakat ya untuk pubertas itu diawali dengan menstruasi dan mimpi basah. Itu bagaimana dok? Itu sebetulnya terjadinya di akhir ya. Kalau menstruasi itu, menars itu terjadinya sekitar 2-3 tahun setelah timbulnya payudara. Setelah timbul mulainya payudara muncul, itu malah timbul dulu
bulu ketiak, bulu di kemaluan. Nah, baru setelah 2-3 tahun baru anaknya menstruasi. Oke. Kalau anak lelaki itu juga sama ya. Jadi buah pelir dulu besar, baru timbul kumis, bulu di kemaluan, bulu di ketiak. Nah, baru 2-3 tahun kemudian baru spermase, keluar sperma. Baik. Berarti pemirsa perlu menjadi catatan bahwa menstruasi dan juga mimpi basah ini adalah tanda akhir dari masa pubertas. Baik. Justru di awal yang harus diperhatikan, mulai dari tumbuhnya payudara, mulainya untuk laki-laki, kumis, jenggot, suara mulai berat. Nah, dokter, sebenarnya masa pubertas yang normal ini terjadinya di rentang usia berapa? Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Kadang kita suka lalai memperhatikan anaknya ini sudah usia pubertas atau bukan. Kalau anak perempuan itu kita harapkan muncul pubertasnya di usia 8 sampai 13 tahun. Oke. Kalau anak lelaki antara 9 sampai 14 tahun. Oke, baik. Jadi di antara usia itu harusnya muncul, kita tunggu ya. Oke, baik. Nah, di masa ini kan fase pertumbuhan cepat atau growth spurt ini terjadi secara maksimal. Penjelasannya seperti apa, Dok? Nah, kalau tentang pertumbuhan itu di masa anak itu ada 3 fase sebetulnya. Di masa bayi, terus masa anak, terus masa pubertas. Betul. Di masa bayi itu tumbuhnya antara di umur 1-2 tahun itu tahun pertama 25 cm, tahun kedua 13 cm, kemudian rata tuh setelah 2 tahun sekitar 5 sampai 6 cm. Nah, nanti masuk pubertas baru naik lagi. Langsung tinggi ya. Tinggi. Nah, itu penambahannya cepat ya. Kalau anak perempuan antara 17 sampai 20 cm selama masa pubertas. Kalau anak laki-laki lebih banyak, 20 sampai 24 cm. Nah, itu karena efek dari hormon seksnya. Ya, jadi kalau masa anak hormonnya beda tuh. Anak-anak tuh hormonnya hormon tiroid dan terutama hormon pertumbuhan. Kalau di masa pubertas hormonnya hormon seks, estrogen dan testosteron. Oke, berarti sama seperti saya. Saya sepertinya waktu kelas 5 itu pendek. Masih pendek, iya. Begitu SMA, dar. Anak Jadilah perempuan, saya 188 cm. Kalau anak perempuan itu kan dia spurt dulu, pacu tumbuh lebih duluan. Jadi kalau anak laki-laki masih culun-culun. Masih nunggu gini ya, Dok ya. Jadi tiba-tiba langsung nyusul. Iya, anak laki-lakinya masih culun-culun, anak perempuannya udah begar duluan. Betul. Udah tinggi duluan. Nanti terakhir-terakhir mau SMP kelas 3, udah SMA kelas 1 udah baru tinggi banget. Oke. Nah, sebenarnya kalau untuk pemenuhan nutrisi yang tepat saat anak ini memasuki masa pubertas itu seperti apa, Dok? Nah, ya itu. Jadi kan ada pacu tumbuh ya, jadi di situ dibutuhkan memang nutrisi yang adekuat. Sebetulnya kita nggak mau, yang penting itu adalah anak itu masuk pubertas itu dalam komposisi tubuh yang tidak sesuai. Kita nggak mau dia kurus, kita nggak mau dia juga gemuk. Karena masuknya di usia pubertas itu sebenarnya fat mass itu menentukan. Ya, jadi banyaknya fat mass itu menentukan untuk usia pubertas. Nah, banyaknya kalori yang diperlukan itu disesuaikan dengan tinggi badannya dan juga usianya. Ya, jadi nanti dihitung. Nah, yang penting sebetulnya untuk anak yang masuk remaja itu adalah karbohidrat. Ya, karbohidrat itu kurang lebih 50% dari jumlah makanan seluruhannya, dan jangan milih makanan yang karbohidrat simplex. Apa itu? Karbohidrat yang gula-gula sederhana, ngerti ya? Kadang kalau anak-anak itu sukanya minumnya soft drink. Betul. Ya, nah itu kan komposisinya banyak gulanya, ya itu. Coklat, betul. Permen. Nah itu kan tidak sehat ya. Jadi pilih karbohidrat yang kompleks. Kemudian yang penting lagi adalah mikronutrien ya. Mikronutrien seperti vitamin D, kalsium, ya itu dicukupkan ya. Kan anak-anak harusnya minum kalsium sekitar 1.300 mg per hari. Nah, itu juga jadi susu ya, itu juga perlu. Nah, juga satu lagi lemak ya. Lemak juga diperhatikan jangan terlalu banyak ya. Oke, karena tidak ingin menumpuk. Betul. Betul. Nah, Dok, ini kan selain masa pubertas normal, kita juga akan membahas pubertas dini. Tapi jangan dibahas dulu, Dok. Kita akan bahas nih usai jeda. Pemirsa, jangan beranjak dulu karena Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Terima kasih pemirsa masih menyaksikan program Ayo Sehat, masih bersama dengan Dr. Andi. Dok, menyambung pertanyaan tadi saya sebelum jeda, apa sih sebenarnya pubertas dini itu? Penjelasannya, silakan. Tadi kan dikatakan kalau anak perempuan munculnya pubertas
umur 8 sampai 13 tahun. Betul. Jadi kalau munculnya pubertasnya di bawah 8 tahun, sebelum 8 tahun kita bilang dia pubertasnya dini atau lebih cepat ya. Kalau anak laki-laki di bawah 9 tahun, kita bilang pubertasnya juga lebih cepat gitu ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa nggak semua yang pubertas dini itu semuanya ada penyakitnya, semuanya abnormal. Karena ada yang dinamakan variasi normal. Jadi ini yang perlu dikonsultasikan ke dokter. Ini apa kalau misalnya ini munculnya kurang dari 8 tahun, anak umur 5 tahun, anak umur 7 tahun sudah muncul payudara ya. Nah, itu ditanyakan ke dokternya apakah ini masuk variasi normal atau yang memang kemungkinan ada penyakit. Oke, berarti bukan tidak semua itu berarti buruk ya, Dok ya. Betul. Berarti. Ini kan hanya batasan untuk kita menentukan ini yang masuk patologis atau yang penyakit atau tidak gitu, untuk men-screen sebetulnya batasan waktu itu. Oke, tapi kalau untuk yang kita bicara tidak normal ya. Betul. Kalau untuk yang tidak normal itu apakah bisa dicegah, Dok? Ini pertanyaannya agak sulit ya, karena tidak semua yang varian normal atau penyebab itu bisa karena suatu penyakit atau karena lifestyle ya. Jadi, karena yang lifestyle ini yang mungkin bisa kita cegah ya. Jadi misalnya karena perubahan, karena tadi saya sebut kalau anaknya lebih gemuk, fat mass-nya lebih banyak, itu cenderung lebih dini pubertasnya. Nah itu jadi mungkin bisa kita cegah dengan mengatur proporsi badannya, jadi nggak gemuk gitu. Oke, baik. Nah, Dokter Andi, saya dan juga tim Ayo Sehat sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari netizen nih. Sepertinya ada yang ingin mengkonsultasi. Yang pertama ada dari @rose_maiziadah. 1 usia 5 tahun tumbuh benjolan di bawah puting kiri. Bahayakah atau ini tanda pubertas dini? Ya. Silakan. Bisa bahaya, bisa tidak. Cuman ini usianya usia 5 tahun. Kalau usia yang varian normal itu untuk tumbuh payudara itu biasanya antara 0 sampai 2 tahun, jadi masih bayi, atau dekat-dekat masa pubertas 7 tahun, dekat ke 8 tahun itu masih mungkin merupakan varian normal. Tapi ini agak jauh dari usia pubertas yang seharusnya. 8, jadi, beda 3 tahun betul. Jadi lebih baik kalau ini merupakan tanda dini, kira-kira menstruasinya kan umur 7 tahun, 8 tahun itu terlalu cepat untuk anak perempuan. Ya kan? Kalau kita lihat, kalau ikut sequence-nya yang betul ya, jadi sebaiknya diperiksakan. Oke, ya. baik. Nah, berikutnya nih dokter. Ini ada dari @Nidia_Nisa. Apa benar makanan yang kita konsumsi saat ini berpengaruh terhadap cepat atau tidaknya masa pubertas? Nah, ini seperti kata dokter tadi, lifestyle. Betul. Nah ini yang kita sebut tadi kalau misalnya ini sekarang kan lagi masa pandemi ya. Betul banget, Dok. Anak-anak lebih banyak duduk di depan laptop. Dan ngemil. Betul, sambil ibunya terus-terusan kasih sedikit lagi snack gitu ya. Nah itu pesan terus ya, Dok ya. Nah itu sebetulnya pada masa anak pertambahan berat badan itu sebetulnya biasanya hanya 2 kilo setahun. Nah pasien-pasien saya itu rata-rata yang belakangan ini datang itu selama pandemi 6 bulan itu datang udah naik 5 kilo, 6 kilo. Walah. Nah anak umur segini kalau naik berat badannya segitu, yang naik itu fat mass, bukan lean body mass, bukan otot yang naik, tapi yang naik itu fat. Nah fat itu mengeluarkan bahan yang namanya leptin. Leptin ini mempengaruhi pusat di otak yang namanya hipotalamus, hipofisis untuk memulai segera itu pubertas. Ya, jadi ini yang biasanya jadi kan relatif ada agak lebih banyak jadinya yang datang karena pubertasnya lebih dini, payudaranya muncul sebelum umur 8 tahun. Oke, berarti berpengaruh ya terhadap cepat atau tidaknya pubertas ya. Sebetulnya bukan jenis makanannya tapi jumlah kalori yang masuk gitu. Oke, baik. Nah, ini ada satu lagi nih pertanyaan dari netizen. Ini ada dari @megabudiani. Kalau anak menstruasi dini usia 9 tahun, apa akan alami menopause dini nantinya? Oh, ini pertanyaannya bagus nih. Pertanyaannya bagus dan jawabannya itu juga bervariasi ya. Jadi nggak selalu yang dini itu nanti akhirnya juga akan menopause dini. Penelitiannya ada juga yang dini tapi malah fase reproduksinya itu malah lebih lama. Jadi itu kan semua tergantung sebetulnya sama etnik, genetik, lifestyle. Orang yang merokok itu menopausenya lebih dini. Lebih dini ya. Orang yang gemuk menopausenya lebih lama. Jadi begitu. Jadi nggak satu sisi yang menentukan ya. Di samping memang kita dalam kandungan itu anak orang perempuan itu sudah jumlah telur itu sudah ditentukan banyaknya.
Jadi tergantung dari banyaknya jumlah telur yang ada. Kalau banyak dan pada masa reproduksi atau pada menstruasi itu kan masing-masing telur satu keluar, terus ada yang gugur ya, mati ya. Nah itu banyaknya sel yang mati selama masa reproduksi itu yang menentukan lamanya menopause. Juga sakit yang mempengaruhi sistem reproduksi, kalau ada sakit-sakit, terus kemudian trauma, perdarahan atau kena TBC misalnya, infeksi ya, itu juga jadi lebih cepat jadinya. Ya? Oke, nah ini kan untuk pubertas dini ini tidak dialami oleh anak-anak pada umumnya. Tapi kira-kira dok, dari mungkin pasien dokter bisa diceritakan jika ada anak yang mengalami pubertas dini ini dampaknya apa? Ya, biasanya ini ibu itu mengeluhnya karena takut menstruasinya lebih cepat. Jadi anak yang sebetulnya anaknya masih mau loncat-loncat ya, ininya belum siap gitu menghadapi jadi psikologisnya sebetulnya masih anak-anak, tapi badannya sudah matur, udah mateng. Jadi kadang nggak sesuai nih anak yang masih mau loncat-loncat, tapi kan badannya sudah matur seperti orang dewasa. Nah selain itu risiko untuk jadi lebih pendek di tinggi akhirnya, betul. Karena kan rangsangan untuk keluarnya hormon seks itu testosteron dan estrogen itu pada lempeng pertumbuhan, cepat nutup jadinya. Jadi anak-anak itu cepat tumbuhnya, lebih cepat dari anak lain, masih anak-anak dia udah mulai spurt, tapi tetap dia tutupnya cepat. Jadi stuck. Berhenti lebih cepat. Langsung tumbuh gitu ya. Oke, baik-baik. Nah, dokter, perbincangan kita mengenai pubertas ini masih seru banget nih, pemirsa di rumah juga pasti penasaran, tapi kita harus tahan dulu karena pemirsa jangan beranjak dulu. Ayo saya akan segera kembali usai jeda. Kembali lagi di program Ayo Sehat masih dengan Dr. Andi. Dok, bicara terkait dengan pubertas dini ataupun pubertas lambat. Biasanya ini mungkin dari pasien Dr. Andi sendiri, ini ditemukan pada laki-laki atau perempuan? Memang lebih banyak di anak perempuan. Anak perempuan itu sekitar 5-10 kali lebih banyak dari anak lelaki ya. Tapi kalau anak lelaki yang kena biasanya itu 40%-nya itu karena suatu proses yang paling kita takut adalah tumor di otak ya. Tumornya kan memicu keluarnya hormon lebih cepat. Oke, baik. Nah, dok, sebenarnya ini kan ada pertanyaan juga yang terkait ukuran kemaluan pada laki-laki atau mikropenis. Ini apakah termasuk gangguan pada masa pubertas? Kalau perempuan di masa menstruasi pertamanya ini apakah sudah bisa terdeteksi dari nyeri haid atau dysmenorrhea? Bagaimana dok? Itu konteks yang berbeda lagi. Jadi gangguan menstruasi adalah gangguan pada proses menstruasinya. Ada hormon yang sedikit lebih tinggi yang namanya prostaglandin biasanya ya. Untuk mengganggu. Tapi untuk sequence dari pubertas biasanya tidak masuk di situ gitu. Kalau mikropenis tadi itu nggak selalu muncul di masa pubertas. Pada masa bayi, pada masa anak sudah bisa dideteksi gitu. Oh, itu sudah bisa dideteksi lebih dini ya, baik. Ya. Oke, dok, untuk penanganan dari pubertas dini dan keterlambatan dari pubertas ini seperti apa, dok? Penanganan kita harus tahu dulu penyebabnya. Ya kalau yang varian normal tadi biasanya kita kalau taunya varian normal gimana? Itu dia nggak progresif. Jadi misalnya tumbuh payudara aja stay di situ, nggak tambah besar atau nggak terus tumbuh bulu-bulu atau nggak jadi menars, nggak jadi menstruasi. Jadi itu dia satu aja muncul seperti itu, nggak progresif. Itu biasanya hanya varian normal, kita observasi. Nah yang harus dicari sebetulnya penyebabnya. Kan ada yang paling banyak mungkin yang kita harus cari banyak gitu, apakah penyebabnya dari sentral atau dari indung telurnya atau dari testisnya atau ada penyebab eksogen dari luar atau tumor di dalam tubuh yang mengeluarkan hormon seks juga gitu ya. Nah, sebanyaknya yang paling kita takutkan atau kita khawatirkan adalah tumor di otak, ada infeksi di otak atau juga di indung telur ada kiste, ada tumor ya. Itu yang kita takutkan, nah itu yang kita singkirkan duluan seperti itu. Nah, itu yang dicari penyebabnya, nah itu yang di terapi. Oh, yang terapi seperti apa dok biasanya? Tergantung penyebabnya. Kalau ada tumornya apakah masih bisa diangkat atau tidak, atau memerlukan radiasi atau tidak, seperti itu. Oke, baik. Berarti termasuk terapi hormon juga? Betul.
Oh, oke, baik-baik. Nah, dok, berarti ini penting ya untuk pemirsa Ayo Sehat di rumah, peran dari orang tua untuk bisa mengetahui anaknya apakah dia pubertas dini atau normal pubertas terlambat. atau mungkin pubertas terlambat. Mungkin bisa disampaikan nih, dok, Betul. seberapa penting peran orang tua? Iya. Nah, itu pentingnya sebenarnya kalau dia lebih dini itu justru lebih cepat datangnya. Oke. Karena khawatir kan, takut kenapa kok lebih cepat. Nah, yang biasanya itu terlambat itu yang justru yang terlambat. Ditunggu dulu. Ditungguin sama orang tuanya gitu ya, dok, nanti dulu. Gitu. Jadi datang umur 21 tahun udah metastasis ininya tumornya gitu ya. Jadi itu yang ditakutkan gitu. Oke, berarti kita melihat berarti emang harus ke dokter anak, spesialis anak endokrinologi. Betul. Oke, baik. Oke, terima kasih Dokter Andi untuk informasinya soal pubertas ini. Semoga pemirsa Ayo Sehat di rumah ini bisa menyerap segala informasi dan juga mencatat tentunya. Dan peran orang tua ini sangat penting saat anak sudah mulai masuk ke masa pubertas. Usai sudah 30 menit saya dan juga Dokter Andi menemani pemirsa di rumah di program Ayo Sehat hari ini. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Algin Fridianto bersama dengan Dokter Andi. Pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.